Selamat siang Jenny. Bagaimana kabar kamu hari ini? Selamat siang Bu, saya merasa sedikit tertekan, jujur saja. Oke, terima kasih ya Jenny sudah berbagi rasa yang sedang Jenny rasakan saat ini. Nah, Ibu dengar Jenny ini sering merasa kesulitan dalam belajar ya. Nah, bisakah Jenny menceritakan lebih lanjut tentang apa yang sedang Jenny rasakan saat ini? Ya Bu, saya merasa sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Saya juga merasa cepat lelah dan frustasi ketika mencoba memahami materi pelajaran. Saya merasa tidak bisa mengikuti seperti teman-teman saya. Baik, Ibu paham Jenny. Nah, ketika Jenny merasa kesulitan dalam belajar dan cepat lelah ketika belajar, kira-kira apa yang biasanya Jenny pikirkan pada saat itu? Saya berpikir bahwa saya bodoh dan tidak bisa berhasil seperti teman-teman saya. Rasanya percuma saja berusaha karena hasilnya pasti buruk. Oke, nah Jenny pikiran seperti itu bisa sangat membebankan diri kita. Nah, mari kita coba lihat lebih dekat tentang pikiran-pikiran tersebut. Kamu tahu bahwa pikiran kita itu bisa mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Nah, apakah kamu pernah mencoba untuk menentang pikiran kamu itu? Tidak Bu, saya belum pernah berpikir untuk melakukannya. Baik, kalau begitu kita akan bekerja sama untuk mengenali pikiran negatif tersebut. Nah, dan kita juga akan mencoba menentangnya. Misalnya, ketika kamu berpikir saya bodoh, kita akan mencari bukti yang mendukung dan tidak mendukung saat pikiran Jenny itu negatif. Nah, bagaimana menurut kamu? Ya Bu, saya boleh mencoba. Oke, bagus. Kalau begitu, sekarang mari kita buat daftar pikiran negatif yang sering muncul saat kamu belajar dan kita akan menentangnya satu persatu. Nah, kita juga akan mencari cara untuk mengelola waktumu dengan lebih efektif dan strategis bagi belajar. Nah, misalnya membuat jadwal belajar yang realistis. Nah, dan menyiapkan waktu istirahat agar kamu ini tidak cepat lelah. Mari kita mulai dengan langkah-langkah ini. Bagaimana Jenny? Saya setuju Bu, terima kasih. Baiklah, kalau begitu sekarang mari kita buat daftar pikiran negatif yang sering muncul saat kamu sedang belajar, dan kamu bisa mulai dengan yang paling sering kamu rasakan. Baik Bu, salah satu pikiran yang sering muncul adalah saya bodoh. Oke, sekarang mari kita tantang pikiran tersebut. Nah, apakah ada bukti yang menyudutkan bahwa kamu itu bodoh? Tidak ada Bu, sebenarnya saya pernah mendapatkan nilai bagus di beberapa materi pelajaran. Baik, itu bagus. Itu ada bukti yang menentang bahwa kamu itu tuh sebenarnya nggak bodoh loh. Nah, sekarang apa ada bukti yang tidak mendukung pikiran tersebut? Saya selalu mencoba belajar dan kadang-kadang saya bisa mengerti materi dengan baik setelah berusaha keras. Bagus sekali Jenny. Nah, itu berarti pikiran saya bodoh itu tidak benar. Nah, pikiran yang lebih realistis itu mungkin adalah saya perlu menemukan cara dalam belajar yang lebih efektif. Bagaimana menurut Jenny? Ya Bu, saya setuju. Oke, sekarang kita buat jadwal belajar yang realistis. Bagaimana jika kita mulai dengan membagi waktu belajarmu menjadi sesi-sesi singkat dengan istirahat di antaranya. Misalnya nih, kamu belajarnya waktunya nih 30 menit. Nah, itu nanti istirahat kamu bisa menggunakan waktu selama 10 menit. Nah, apakah itu terdengar baik buat kamu?
Ya Bu, saya akan mencobanya. Bagus. Nah, kita juga akan menetapkan beberapa tujuan kecil setiap kamu belajar. Nah, misalnya kamu menyelesaikan satu bab, terus atau mengerjakan beberapa soal nih. Nah, habis itu jangan lupa memberikan penghargaan juga pada diri kamu kalau kamu ini bisa loh menyelesaikan tujuan kamu tersebut. Nah, kamu juga harus mengapresiasi atau memberikan reward kepada diri kamu sendiri. Nah, apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan atau kamu tanyakan? Tidak ada Bu, saya merasa lebih baik sekarang. Oke, Ibu juga senang mendengarnya jika Jenny sudah lebih baik. Kita akan bertemu lagi untuk memantau perkembangan kamu dan menyesuaikan strategi selanjutnya jika diperlukan. Nah, tetap semangat dan jangan ragu untuk berbagi cerita kepada Ibu tentang apapun yang kamu rasakan. Nah, jangan merasa diri kamu itu bodoh. Jadi kamu harus tetap menentang pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kamu. Jadi mungkin itu yang bisa Ibu bantu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Sampai jumpa kembali Jenny, tetap semangat dan jangan putus asa. Ya.